berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Tak lupa marilah kita panjatkan sholawat dan taslim kita kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridai kita untuk membersamai mereka. Sebelum kajian kita mulai, seperti biasa ada beberapa peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah jamaah dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon kecuali diizinkan atau ketika bertanya. Kemudian untuk bapak-bapak disarankan untuk mengaktifkan video bagi yang berkenan, dan kemudian untuk ibu-ibu mohon tidak menyalakan video. Kemudian apabila ada pertanyaan, baik dari bapak atau ibu, bisa lewat kolom chat ke saya atau ke host DKM Al-Balad. Baik, langsung saja kita mulai kajian hari ini, yaitu dengan judul atau dengan tema Mengenal Kunci Surga. Baik, kepada Ustadz Abdurrahim Ayub kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa pengajian rutin kita Mushola Al-Balad yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan kajian ini dengan judul Mengenal Kunci Surga atau Kalimat Syahadatain, yang mana untuk orang yang masuk Islam pada saat dewasa dia harus mengucapkannya sebagai tanda ikrar bahwa dirinya sebagai seorang muslim pada saat beliau atau seraya mengucapkannya. Karena kalimat ini penting. Kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini penting sekali untuk kehidupan seorang muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbih dakhalal jannah." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi atau disembah dengan benar selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya, ya, mukhlisan min qalbih dakhalal jannah, niscaya akan masuk surga atau dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lain-lain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya, ya, di akhir ucapannya, yaitu tidak ada ilah atau la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, la ma'budu bihaqqin illallah, maka ia akan masuk surga. Sahih hadis riwayat Abu Daud. Kita tidak akan membacakan hadis-hadis yang banyak seperti itu. Ini kita cukupkan dua. Oleh sebab itu, kondisi seseorang, kondisi syahadat seorang sejak dia mengucapkan, yaitu sejak dia berikrar, kalau dia mu'alaf, atau sejak seorang itu lahir dan baligh, tercatat dia orang tua, ayah ibunya muslim, otomatis dia Islam. Tidak sebagaimana ada sebagian golongan sekte yang sesat, di mana orang yang bapak ibunya muslim dia meminta
berbaiat dengan bersyahadat. Ini tidak benar. Ya. Sejak itu, ya, bagi yang Muslim, Islam, dia mempertahankan keislamannya atau syahadatnya. Bagi orang mu'alaf, dia harus mempertahankan syahadatnya sampai akhir hayat nanti. Dan Allah berfirman, "Walladzina hum bisyahadatihim qaimun." Dalam surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 33. Dan orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Jadi kita harus berpegang teguh, menjaga, ya. Inilah kunci-kunci surga. Inilah kunci surga yang kita harus jaga. Bahkan dia lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dari emas sebesar bumi ini. Ya. Sebagai anak ayat yang sering kita kumandangkan. Kenapa? Jika orang mati tidak membawa kalimat syahadat, ya, dia akan masuk neraka. Sebaliknya, jika seorang mati membawa kalimat syahadat dan terima syahadatnya, dijaga, ya, maka dia akan masuk jannah. Dakhalal jannah. Lalu jelas kalimat ini, dua kalimat ini harus kita pahami, mengenal. Ya, karena dia berada dalam lubuk hati kita, benak kita, pikiran kita, jasad kita. Dan dia adalah iman itu sendiri. Ya. Sebagaimana hadis, ya, Nabi SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Ya. Iman mempunyai 63 atau 73 cabang. Ya. Ya. Au bid'u wa sab'una syu'bah. Ya, 63 atau 73 cabang. Ya. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini, ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah seorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan lainnya dari Abu Hurairah. Hadis yang agung ini menjelaskan satu ucapan, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah, inilah hal yang rukun. Ya. Wajib. Rukun. Sedangkan amalan, yakni menyingkirkan gangguan dari jalan, inilah hal yang mustahab. Ya, itu cabang dari iman juga, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Seorang menyingkirkan dengan niat karena Allah. Itu bagian dari iman itu. Jangan diremehkan. Kalau ucapan jelas, la ilaha illallah itu tinggi. Ya. Dan amalan hati, yakni malu. Ini termasuk hal yang wajib. Ya, rasa malu yang benar, ya, yang telah kita jelaskan. Malu berbuat maksiat, ya, malu berbuat dosa dan lain-lain. Malu berkata kotor, bukan sebaliknya. Bukan malu dalam berbuat kebaikan atau ibadah. Nah, hadis yang agung ini menjelaskan bahwa hal yang tinggi dari cabang 73 atau 63 cabang iman adalah qaul, ucapan. La ilaha illa Allahu, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu. Ulama menjelaskan keadaan tauhid atau keadaan syahadat kita, ya, syahadat sebagai manusia, ada yang syahadatnya mati. Ya. Sejak lahir bapak ibunya Islam, lahir di samping masjid, tapi syahadatnya mati sebenarnya. Ya. Atau orang telah mengucap qaul 25 syahadat waktu masuk Islam,
Setelah itu syahadatnya mati, tidak hidup. Sebagian lagi syahadatnya tertidur, sehingga harus dibangunkan ya supaya terjaga. Ya, syahadatnya tertidur. Masih ada dalam dadanya, tapi tertidur. Fungsinya sedikit sekali. Sebagian lagi ada yang syahadatnya berbaring. Artinya tidak banyak bermanfaat orang berbaring. Ya. Dan sebagian lagi ada yang syahadatnya miring, hampir berdiri. Ya, lebih baik, lebih bagus dari berbaring, tapi tidak tegak. Ya, kedudukan syahadat dalam hati seperti kedudukan roh terhadap badan. Sebenarnya syahadat seperti roh dalam badan. Ya. Kalau syahadatnya mati artinya syahadatnya sebenarnya sudah tidak ada. Dia jadi mayit. Ya. Ada roh yang mati, roh yang sakit dan lebih dekat kepada kematian. Roh yang lebih dekat dengan kehidupan, serta ada roh yang sehat dan melaksanakan kemaslahatan badan. Ya, roh juga bermacam-macam. Roh yang mati, roh yang sakit, ya mungkin mati suri dan lain-lain. Ya, begitulah ulama menjelaskan tentang syahadat kita. Mukmin yang ikhlas pada Allah merupakan manusia yang paling baik hidupnya, paling tentram pikirannya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Inilah surga yang disegerakan sebelum surga yang abadi. Ya, banyak tidak mendapatkan surga di dunia, dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Surga di dunia ini adalah tauhid, ilmu, keimanan dan lain-lain. Ya, begitu. Nah, salah satunya kefahaman terhadap kalimat syahadat, kunci surga ini. Ya, memahami kunci surga sudah menjadikan surga itu sendiri di dunia. Ya, jadi jangan malas, jangan enggan, jangan malas mengkaji ulang, ya, jangan malas membeli kitab-kitab, buku-buku yang bermanfaat untuk menghidupkan roh syahadat ya di dalam jiwa kita. Ya. Kalimat syahadat ya mempunyai makna yang dalam sebenarnya. Ya, ulama telah membahas. Ya, kita masuk kepada makna syahadat. Makna syahadatain. Makna syahadat la ilaha illallah. Kebanyakan kita atau bahkan di terjemahan-terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sangat pemahaman yang sangat dangkal. Ya. Tidak ada sembahan selain Allah. Ya. Begitu. Banyak sekali. Nanti kita akan kupas. Makna syahadat la ilaha illallah, yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah SWT. Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Syahadat yang benar akan membawa diri yang bersyahadat tersebut akan amal ibadah, akan beramal amal ibadah. Begitu. Syahadat yang asal-asalan, tidak ikhlas dan lain-lain akan menjauhkan diri orang yang mengucapkannya dari amal ibadah. Ya, atau enggan atau malas, ya. La ilaha, ya, kita coba ingat-ingat, la ilaha illallah. La ilaha menafikan hak penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya. Begitu kita katakan la ilaha, ini adalah menafikan, menolak, ya, siapapun orang itu atau sesuatu itu, ya, la ilaha, ya, menafikan hak penyembahan dari selain Allah. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi-nabi atau rasul, tidak berhak disembah. Apalagi sekedar orang soleh, ya, tidak boleh disembah. Begitu. Apalagi batu, apalagi hewan, apalagi gunung dan lain-lain. Ya, laut, matahari, bulan, tidak ada. Ya, tidak ada hak mereka untuk disembah.
Ya. Illallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Jadi ada nafi, penolakan, ya ada penolakan dan ada penetapan. Ini penting sekali. Ya. Illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada sembahan. Sembahan banyak. Manusia buat, setan buat, manusia dan setan bersekongkol membuat, dan lain-lain. Ya, sembahan banyak. Ya, jadi tidak tepat menyatakan tidak ada sembahan kecuali Allah. Tidak benar. Tidak ada sesembahan tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini yang penting. Al-ma'bud yaitu Allah. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Jadi ada nafyu, penolakan, dan isbat, penetapan. Ya. Secara global atau ijmal, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Ya, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Yang hak disembah selain Allah. Khobar la harus ditakdirkan bihaqqi. Ya, kalau belajar bahasa Inggris, bahasa Arab sedikit, itu ada khobar la. Harus ditakdirkan, harus dipahami maksudnya. Bihaqqi. La ma'buda bihaqqin illallah. Begitu. Ya. Tidak boleh ditakdirkan dengan maujud. Ya, la tidak boleh tidak boleh tafsirkan dengan la ini dengan khabar maujud. Ya, artinya tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, itu tidak boleh sebenarnya. Ya, yang benar adalah ini dengan makna ya bihaqqin, ya, yang berhak disembah. La ilaha illallah, begitu. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya, karena kenyataan yang ada ya banyak sekali sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia dan jin. Ya, begitu. Hal itu akan berarti bahwa penyembahan Tuhan tersebut adalah ibadah pula untuk Allah. Nah, bahaya. Ya. Artinya mempunyai nanti dijelaskan oleh ulama, jika orang memahami tidak ada Tuhan selain Allah, dia mudah jatuh kepada kesyirikan. Ya, kesyirikan seakan-akan gunung bisa menyampaikan ibadahnya kepada Allah dan lain-lain. Ya, wali-wali kuburannya bisa menyampaikan ibadah dia, doa dia kepada Allah. Ya, rasul-rasul, nabi-nabi, tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, ini. Nah, dengan menyatakan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada hal itu semua. Kalau menyembah langsung pada Allah. Begitu maksudnya. Ya. Gitu. Di antara penafsiran yang batil, la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan kecuali Allah. Ya, ini adalah batil karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah baik yang hak maupun yang batil itu adalah Allah. Begitu sebenarnya. Ya, tidak ada sembahan kecuali Allah. Sesungguhnya setiap yang disembah baik yang hak maupun yang batil itu adalah Allah. Ya, ini begitu. La ilaha illallah arti yang batil juga tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah sebahagian dari arti kalimat tersebut. Tidak boleh menyatakan tidak ada pencipta selain Allah. Ini penafsiran yang lemah, yang batil. Akan tapi bukan ini yang dimaksud, karena arti ini hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Ya, dan itu belum cukup. Kita udah belajar tauhid rububiyah, bahwa orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, orang Kristen, orang Yahudi dan lain-lain. Kalau kita menyatakan tidak ada pencipta selain Allah, mereka percaya pencipta selain Allah. Mereka percaya yang menciptakan ini Allah. Ya, la insal tahu man khalaqas samawati wal ard. Jika ditanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Ya, jika menafsirkan, oh aku menyembah penciptaku, ya itu benar, ya. Tetapi tidak cukup begitu.
La ilaha illallah, tidak ada hakim, penentu hukum selain Allah. Ada yang menafsirkan kalimat tauhid adalah tidak ada hakim, penentu hukum selain Allah. Ini juga sebagian dari makna kalimat, ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Karena makna tersebut belum cukup. Semua tafsiran di atas itu, ya, batil atau kurang tepat, ya, gitu. Jadi hindari tafsir-tafsir tersebut. Yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin, ma'bud yang disembah, yang hak, bihaqqin, ya, illallah, kecuali pada Allah. Tidak ada sebenar-benar sesembahan kecuali pada Allah. Yaitu kalau sembahan kepada Rasul, kepada malaikat, itu bukan yang dimaksud Allah. Itu orang itu belum paham la ilaha illallah. Ya. Itu sembahan batil, artinya gitu. Sembahan yang bihaqqin, ya, yang benar-benar hanya kepada Allah. Sesembahan yang benar hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali kepada Allah. Begitu maksudnya. Baik, kita masuk kepada makna syahadat anna Muhammadur Rasulullah. Ya, setelah syahadat kepada Allah, kita masuk kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah, yaitu mengakui secara lahir batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus pada manusia secara keseluruhan serta mengamalkan konsekuensinya. Ya, ingat Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa manusia dan jin, seluruh manusia, bukan untuk Bani Israel saja sebagaimana Nabi Isa alaihissalam atau nabi-nabi yang lain. Ya, begitu. Rukun syahadatain, ya. Kita masuk kepada rukun. Ya. Konsekuensi Nabi syahadat yang kedua yaitu syahadat Muhammad dan Rasulullah, mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Nah, ini penting, ya. Syahadat Rasul diantaranya adalah mentaati perintahnya. Ya, ayat banyak, ati Allah, ati Rasul, begitu. Membenarkan ucapannya, ya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu selalu membenarkan ucapan sahabatnya Rasulullah SAW. Begitulah kita dituntut seperti itu, syahadat Rasul. Menjauhi larangannya, apa-apa yang dilarang Rasul kita jauhi. Baik yang kita mampu atau tidak, diusahakan mampu. Ya, begitu. Dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ya, Allah mensyariatkan melalui Rasulnya, mencontohkan, ya, cara ibadah kita ikuti. Tidak boleh ngarang-ngarang. Nah, ini syahadat yang kedua. Dan hendaknya kita bersabar diri dalam beribadah, dalam memahami syahadat ini. Karena sebagaimana seorang bersabar untuk mendapatkan, ya, kunci pintu rumahnya, dia bersabar menunggu mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, ini kita sedang mendapatkan kunci surga. Ya, hendaknya lebih wajib kita bersabar dalam memahami ini, ya, bekal yang akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Ya. Tadi kembali kepada rukun syahadatain. Rukun la ilaha illallah, la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang tadi kita telah bahas secara ringkas, yaitu jadi syahadat la ilaha illallah mempunyai dua rukun, yaitu an-nafyu atau peniadaan, mengosongkan, ya, menghilangkan semua, an-nafyu penolakan. La ilaha membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan, ya, kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Kita harus kafir
terhadap sesembahan selain Allah. Bukan kafir kepada Allah, bukan. Ya, ini an-nafyu, penolakan. Itu rukun pertama. Rukun kedua adalah al-isbat, penetapan. Illallah, ya, penetapan. Menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Ya. Nah, jika orang mengucapkan ini dia mempunyai konsekuensi, maka orang-orang jahiliyah Quraisy ya pada saat itu, pada zaman jahiliyah, mereka enggan mengucapkan ini. Mereka tahu bahasa Arab. Ya, kalau kami mengucapkan ini artinya kami tidak boleh lagi menyembah Lata, Uzza, tidak boleh lagi percaya pada dukun-dukun begitu. Maka mereka tidak mau mengucapkan ini. Ya, beda sekarang. Banyak orang mudah-mudah sekali mengucapkan tapi tetap ke dukun, ya tetap ke patung-patung, tetap ke laut, meminta berkat dan lain-lain. Nah, ini karena ketidakpahaman terhadap kalimat ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini adalah nafi wa isbat harus dipahami dalam hati, digali terus, ya, dibaca terus penjelasan, mendengarkan ulama, para ustadz menjelaskan ini, meringkas, memudahkan kita orang awam untuk memahaminya untuk bekal pribadi, ya, keluarga dan ya anak-anak istri kita. Makna dua rukun ini banyak tersebut dalam Al-Qur'an, ya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 256. Ya, maka barang siapa yang ingkar kepada tagut, ya, wa may yakfur. Di sini Allah memakai kata kafir, yakfur. Barang siapa kafir atau ingkar kepada tagut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, ya. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, begitu. Jadi wajib kafir pada siapa? Pada tagut, kepada sembahan selain Allah. Karena yang berhak disembah hanya Allah. Wa yu'min billah, ya, setelah kafir terhadap tagut lalu kita beriman. Itulah kita disebut beriman karena kita kafir. Ya. Dan mereka disebut kafir karena mereka beriman. Kafir kepada Allah, beriman kepada Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, beriman kepada Uzair sebagai anak Tuhan, beriman kepada matahari sebagai Tuhan mereka, beriman akan adanya Tuhan gelap dan Tuhan terang sebagai Majusi dan lain-lain begitu. Ya, mereka kafir kepada Allah, tapi lalu beriman kepada Tuhan-Tuhan yang tidak berhak disembah. Begitu. Nah, ayat tadi diuraikan firman Allah, siapa yang ingkar pada tagut, wa may yakfur bitaghut, itu adalah makna la ilaha illallah, rukun yang pertama. Sedangkan firman Allah dan wa yu'min billah adalah makna dari rukun kedua, yaitu apa? Isbat illallah. Tadi nafyu, ya, la ilaha, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin, ya. Jadi dia harus ingkar, kafir kepada tagut. Wa yu'min billah, ini isbat. Ya, mudah-mudahan perincian ini bisa dipahami, ya, pelan-pelan, ya, begitu. Kalau belum paham karena mungkin baru sekali dengar, tidak apa-apa, ya, karena akan banyak ustadz yang akan menjelaskan. Sekurang-kurangnya membangkitkan diri bahwa oh, diri saya belum paham ini, kok susah ini, ya, begitu. Ilmu masuk pelan-pelan. Pertama tidak kenal, makanya diperkenalkan. Setelah kenal mungkin lebih dalam lagi, membaca sendiri, mendengar kajian-kajian yang berhubungan dengan tema seperti ini.
Dan juga dalam Al-Quran, firman Allah ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Ya, berlepas diri. Bara. Ya, innani bara'un. Jadi kita juga mengenal al-wala wal bara, ya, loyalitas dan berlepas diri. Al-bara itu berlepas diri. Sungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Illalladzi fatarani, ya, dalam surat Az-Zukhruf. Ya, kita harus bariun, bara terhadap sesembahan apa saja, ya, kecuali kepada Allah. Ya, sembahan-sembahan yang manusia sembah selain Allah, kita bariun kepada hal itu semua. Nah, ini. Sedangkan berkata tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku adalah makna isbat, penetapkan, ya. Innani illalladzi fatarani. Illa di sini kecuali kepada Rabb yang menciptakanku. Ya. Di sini Nabi Ibrahim memakai tauhid rububiyah untuk isbatnya, untuk menetapkan, ya, Allah sebagai penciptanya. Ya, begitu. Banyak ayat yang seperti ini. Sedangkan rukun syahadat Muhammad Rasulullah, ya, ada juga rukunnya. Perlu diingat ya, dalam fikih rukun dan syarat. Rukun itu hal-hal yang ada di dalamnya. Ya, salat rukunnya Al-Fatihah dan lain-lain. Syarat menghadap kiblat itu di luar ibadah itu sendiri. Ya, begitu. Tidak jauh. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat ini juga mempunyai dua rukun, yaitu kalimat abduhu wa rasul. Hamba dan utusannya. Dua rukun ini menafikan ifrat, berlebih-lebihan, dan tafrid, meremehkan pada hak Rasulullah SAW. Kita tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan, gulu dan lain-lain, dan kita tidak boleh meremehkan. Ya, karena ini dua rukun, ya, bersyahadat Muhammadan Rasulullah, wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada, ya, dilarang kita ifrat, berlebih-lebihan, dan tafrid, meremehkan. Beliau adalah hamba dan rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia ini. Dan di sini artinya hamba yang menyembah. Ya, beliau sendiri menyembah dan bukan yang disembah, bukan ma'bud. Ingat, Nabi Muhammad manusia sempurna dan dia sallallahu alaihi wasallam menyembah. Ingat, menyembah. Nah, ini terbatas kemampuannya. Sempurna sebagai manusia, tetapi dalam keilahan tidak ada sifat ilah. Tidak ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menyembah. Begitu. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Juga berlaku atasnya apa yang berlaku atas orang lain. Ya, tidak ada dalil bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur. Ya, Allahu a'lam. Di sini jelaskan ulama, Syekh Fauzan Al-Fauzan jelaskan, maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya, yaitu tanah, ya, air mani dan lain-lain, telur dan mani dari ayah dan ibunya. Ya, bukan dari nur. Tidak ada. Ya, kita belum dapatkan dalilnya. Sebagaimana firman Allah SWT, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ya, Rasulullah tidur, Rasulullah makan, ya, Rasulullah nikah dan lain-lain. Ya, makanya Rasulullah memarahi
3 orang yang di rumahnya dan berjanji ya karena melihat ibadah Rasulullah yang mereka akan ya puasa terus, tidak buka-buka, sholat terus ya, tidak tidur-tidur dan tidak mau nikah. Ya inilah awal bid'ah ya, bid'ah ya berlebih-lebihan. Ya, sehingga ditolak pengakuan mereka itu. Ya, begitu. Beliau hanya memberi hak ubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, hak ubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala memujinya. Alaihissallah bikafin ya abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Rasulullah tidak pernah dalam hadis, dalam Al-Quran tidak disebutkan sembahlah Allah dan sembahlah Rasul. Tidak pernah ada seperti itu. Ya, tidaklah sembahlah diriku karena aku adalah hamba yang paling dekat. Tidak ada ya makna seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah memarahi, membetulkan kalimat seorang. Ya, apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang engkau kehendaki. Ya, begitu. Nah ini hal yang sangat kita harus waspadai dalam tauhid, ya, dalam kalimatus syahadat, ya, syahadatul Rasul, gitu. Dan Allah memanggilnya hambanya, ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab. Ya, dalam suratul Kahfi dijelaskan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, ya, abd, hambanya yang menyembah Allah, begitu. Subhanalladzi asra bi 'abdil laila minal masjidil haram. Ya, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam ya dari Masjidil Haram ilal akhir ayat. Begitu. Jelas. Rasulullah tidak mengklaim, Al-Quran juga menjelaskan dengan jelas, hadis-hadis juga menjelaskan. Makanya ada golongan-golongan yang mengangkat ya ghulu tadi ifrad dan tafrid, terlalu bergulu-gulu sehingga seakan-akan Nabi Muhammad mempunyai kemampuan seperti Tuhan sebagaimana orang Nasrani, dan itu banyak sekali. Di antaranya karena banyak orang yang mengaku umatnya lalu melebihkan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba hingga kepada martabat ibadah penyembahan, ya, kepada penyembahan untuknya selain dari Allah SWT. Mereka beristighasah, minta pertolongan kepada beliau dari selain Allah, ya. Juga meminta kepada beliau apa yang tidak sanggup melakukannya selain Allah. Seperti memenuhi hajat dan menghilangkan kesulitan. Tapi di pihak lain sebagian orang mengingkari kerasulannya atau mengurangi haknya. Sehingga yang bergantung pada pendapat-pendapat yang menyalahi ajarannya. Ya, artinya ada yang berlebihan seakan-akan Nabi Muhammad seperti Tuhan SAW. Ada yang meremehkan ya pendapatnya, ya sabda Rasul yang sahih, yang hasan, dimentahkan begitu saja karena tidak sesuai dengan akalnya. Ya. Ini yang meremehkan. Yang dulu seakan-akan Rasul masih hadir sampai sekarang. Kalau ada masalah, ada suatu kelompok dulu yang sudah cegah dia di Malaysia. Saya sempat baca buku-bukunya dan berjumpa orang-orang Darul Arqam. Itu pimpinannya kalau lagi bermajlis, lalu dia ada masalah, dia bilang saya akan jumpa dengan Rasulullah dulu. Ya, lalu di kamar seakan-akan dia berbicara dengan Rasulullah, lalu dia keluar dengan membawa Rasulullah menyatakan seperti ini. Sekarang ini banyak sekali. Sampai sekarang masih ada. Ini hulu ya terhadap Rasul. Rasul sudah wafat. Ya, kalau begitu apa gunanya hadis Bukhari, Muslim, ulama bersusah payah berjihad mengumpulkan hadis-hadis ini? Ya, dikalahkan dengan orang yang sekedar saya akan jumpa Rasulullah. Ya, begitu. Ada kisah Syekh Albani berhadapan dengan seorang dukun ya yang bisa menghadirkan roh, hatta roh para nabi. Lalu
Syekh Albani datang ya menghadapinya, lalu dia berkata, Tuan, coba saya ingin sekali didatangkan rohnya Imam Bukhari karena saya ingin bertanya tentang hadis. Ya, orang itu tidak bisa jawab. Ya, itu jelas kebohongannya. Ya, gitu. Silakan sambil jalan jika mulai ada pertanyaan, silakan. Ini masih banyak lagi. Syarat syahadatain. Tadi syarat syahadatain. Sudah ada pertanyaan, Pak? Lanjut dulu, Ustaz. Fadol. Ya. Ya. Syarat-syarat la ilaha illallah. Bersaksi dengan la ilaha illallah harus dengan 7 syarat. Tanpa syarat-syarat itu syahadat tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Secara global 7 syarat itu adalah 1, ilmu, ya, yang ya, lawannya adalah jahil, kebodohan. Seorang harus mempunyai ilmu tentang ini. Salah satu yang kita pelajari adalah ilmu tentang ini. Ya. Setelah punya ilmu harus yakin, ya, dan yakin tentang adanya Allah, kemampuan Allah, sifat-sifat Allah, yaitu tadi kita belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, setelah ada ilmunya kita yakin akan hal tersebut dan jadi tidak ragu. Ya, yakin ini menafikan syak atau keraguan. Ketiga, qabul. Setelah punya ilmu, terus yakin akan kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah, nama-namanya yang mulia, ya, kita menerimanya. Ya, kalau orang kafir ada yang menolaknya. Setelah tahu ilmunya, Yahudi terutama, Yahudi punya ilmu, lalu dia ragu. Setelah itu dia menolak. Kalau orang beriman punya ilmu, lalu dia yakin. Setelah itu dia qabul, menerima, gitu. Ya. Keempat, inqiyad. Setelah orang punya ilmu, yakin, menerima, lalu dia patuh. Ya. Bahwa kalimat ini agung sekali. Kalimat ini adalah persaksian dirinya kepada Allah, Rabb-nya, penciptanya, pencipta langit dan bumi. Ya, ilmunya sudah mencukupi. Dia yakin, dia menerima, lalu dia patuh. Apa saja yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Begitu. Ini syarat. Ya. Sebagaimana Musa alaihissalam, begitu patuhnya, hanya tongkat, ya, ketukan tongkat ini lalu terbelahnya laut. Itu perlu keyakinan, perlu kepatuhan, perlu ilmu dan yakin dan menerima dan patuh. Tongkat ketuk, ya sudah. Ya, begitu. Ikhlas. Setelah patuh, ikhlas. Ikhlas karena Allah. Tidak boleh syirik. Kalimat ini kalimat yang agung, mengagungkan Allah. Tidak boleh masuk unsur syirik yang kecil atau apalagi akbar. Syirkul akbar. Tidak boleh. Ya. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, patuh, lalu ikhlas. Agama Islam ini dinul ikhlas. Ya. Dan yang keenam, sidq, jujur. Yang menafikan kadzib. Ya, jujur kita dalam menerima, ya, sepenuh hati, ikhlas karena Allah, tidak ada syirik di dalamnya, ya, lalu jujur, sepenuh hati kita menerima, tidak setengah, tidak seperempat, sepenuh hati, bulat, ya. Maka yang ketujuh akan timbul mahabbah, cintaan pada Allah. Ya, kalimat ini perlahan-lahan membimbing, walaupun mungkin orang itu tidak pandai. Ya, mungkin buta huruf, ya, tapi kalau dia memahami ilmu ini, ya, dia akan mudah perlahan-lahan meresap, ya. Begitu. Ilmu, yakin, menerima, lalu patuh, lalu ikhlas, sidq, jujur. Ya, jujur dalam berislam, jujur dalam bertauhid, jujur dalam bersahadat. Ya, lalu timbullah kecintaan
ya kepada Allah. Ini yang paling tinggi, mahabbah. Di mana seorang mencintai Allah walaupun ibadahnya remeh. Ya, mungkin ibadahnya sederhana, maksudnya bukan remeh, sederhana. Ya, tidak banyak mungkin. Salat sunnahnya juga sekedarnya saja. Wajib-wajibnya dikerjakan. Ya. Sebagaimana seorang pernah menanyakan, ya mata saat, kapan itu hari kiamat? Apa yang kau siapkan? Lalu Rasulullah orang yang bijaksana, ya, kapan itu kiamat wahai Rasulullah? Apa yang telah engkau siapkan? Ya, aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali cintaku pada Allah dan Rasulnya. Ya begitu. Ini makna hadis. Ya, lalu dijawab anta ma'aman ahbabta. Aku tidak memperbanyak sholat, zakat, puasa, tapi aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Engkau bersama yang engkau cintai. Nah, inilah syahadat yang benar akan membawa pada cinta kita pada Allah. Walaupun seorang itu masih terjerumus kepada maksiat, dosa, bahkan dosa besar, tapi ada kecintaan dia kepada Allah, dia akan bangkit, tegak lagi, dan tegar lagi di dalam hidup ini membawa kalimat tauhid, syahadatnya. Nah ini akan dirinci oleh ulama ya, tentang ilmu, ya, di mana ilmu ini penting, terutama ilmu tentang syahadat. Seharusnya didahulukan dan diutamakan. Ya. Begitu. Karena apa? Karena ilmu ini akan membawa kita kebahagiaan dunia akhirat. Ya, sebagaimana materi-materi yang lalu. Seorang budak yang sederhana kehidupannya, dia mempunyai ilmu ini, ya, akan membawa ketegaran dirinya walaupun disiksa seperti Bilal bin Rabah. Ya, dia tahu Robnya, dia tahu tidak ada yang berhak disembah. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tuan-tuannya bukanlah orang makhluk-makhluk yang perlu disembah. Dia taat, disuruh apa saja kecuali kesyirikan. Ya, dia tidak mau, ya, imannya diambil oleh tuannya. Ya, begitulah. Ya, alhamdulillah di kita ini tidak dicoba seperti itu. Mungkin kalau dicoba seperti itu belum tentu kita selamat. Ya. Dengan kedangkalan ilmu, ya, dengan kelemahan iman, dangkalnya ilmu, ya keyakinannya goncang. Biasanya dangkalnya ilmu timbul yakinnya tidak kuat, timbullah keraguan. Ya. Setelah keraguan, ya, karena ragu, karena ilmunya buruk sekali tentang kalimat ini, sehingga hidupnya ragu-ragu aja. Apalagi memang belajar filsafat. Filsafat itu kita diajari, ilmu kalam itu diajari untuk dimulai dengan keraguan. Ya. Semua diragukan. Ya, bagi yang pernah belajar filsafat tahu itu. Karena mereka akan bereksperimen. Lang-lang buana pikirannya, bebas, tidak boleh terikat dengan kaidah apapun. Ya, begitu. Orang ateis juga gitu, dia tidak mau didoktrin hatta oleh penciptanya. Itu orang ateis. Sebenarnya dia tidak yakin benar-benar tidak ada pencipta, tapi dia berfahaman, ya, free thinker sehingga dia tidak mau didoktrin dengan doktrin apapun. Ya, dia mulai dengan ilmu yang salah, berilmu tapi salah. Lalu timbullah keraguan. Lalu timbullah penolakan. Lalu timbullah, ya, tark, meninggalkan. Ya, bukan ingkar, bukan patuh, tapi membantah. Ya, lalu timbullah kesirikan-kesirikan, yaitu tidak ikhlas. Ada yang menyembah akal pikirannya, ada yang menyembah pikiran orang. Ateis tidak murni ateis mereka. Mereka itu menyembah pikiran Karl Marx. Mereka bertuhan, Tuhannya Karl Marx. Ya, Stalin, Mao Zedong dan lain-lain. Mereka sebetulnya tidak bebas. Tidak ada manusia yang bebas. Ya.
Mereka sendiri yang menggambar. Karl Marx juga didahului dengan guru-gurunya. Emang dia lahir sebelum Adam. Dia lahir tahun berapa? Dia pernah baca buku-buku. Nah, itu yang mempengaruhi dia. Gitu. Jadi mereka syirik. Ya, dan mereka tidak jujur. Sebagaimana Stephen Hawking tidak jujur. Ya, alam semesta ini diciptakan oleh Allah, dinyatakan tidak ada Tuhan. Ya, alam ini menciptakan dirinya sendiri. Hancur badannya. Ya. Tidak sanggup badannya menerima. Ya, otaknya bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Ya, sunatullah. Tidak ada mahabbah mereka. Adanya kebencian. Kebencian pada ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Dan orang yang bersaksi, maksudnya orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya. Seandainya ia mengucapkannya tapi tidak mengerti apa maknanya, maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna. Ini ucapan Syekh Fauzan, ya, ringkasannya. Sebenarnya ucapan-ucapan yang tidak bermakna, persaksian itu tidak sah dan tidak berguna. Ya. Kita berlindung diri kepada hal demikian. Makanya orang Arab, karena dia paham bahasa Arab, dia tidak mau bersaksi, bermudah-mudahan bersaksi waktu diminta bersyahadat. Karena dia tahu, begitu dia katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia tahu dia tidak boleh nyembah lagi yang lain. Begitu, ya. Beda sama orang sekarang, banyak yang bersaksi, bermudah-mudahan bersyahadat, ya, begitu. Nah, ini perlunya ilmu. Kenapa? Didukung oleh ayat yaitu min duni syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak yaitu tauhid dan mereka meyakininya, ya. Ya'lamun, berilmu. Ya, begitu. Ini syarat pertama, berilmu. Dan ilmu sampai kapan? Ya sampai mati. Ya. Sampai mati kita belajar. Bukan artinya kita sudah selesai setelah bersyahadat. Bapak Muslim, ibu Muslim, selesai kita udah bersyahadat secara otomatis. Tidak pernah baca tentang ilmu syahadat sama sekali. Ya, na'udzubillah min dzalik. Betapa sia-sia hidup ini. Ya Allah kasih ada umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun belum pernah membahas syahadat yang dia ucapkan. Ya, ini kerugian. Ya, syarat kedua, yakin. Ya. Orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Manakala yang meragukan, maka sia-sia belaka persaksian itu. Yakin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasuli tsumma lam yartabu. Ya. Di sini ada ucapan dua kali. Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya. Al yakin lawannya, ya, raib, syak. Kalau udah beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dikuatkan dengan setelah beriman dengan Allah, ya, sesungguhnya orang beriman adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, tsumma lam yartabu, dan tidak ragu-ragu. Ini penting sekali, surat Al-Hujurat. Kalau ia ragu, maka ia menjadi munafik, ya. Nah, di sini bedanya iman yang benar dengan orang munafik. Dia mengucapkan saya beriman pada Nabi, tapi dia munafik, ya, menghina Nabi, sebagaimana Abdullah bin Ubay sampai hampir dibunuh oleh Nabi, ya. Tapi setelah itu anaknya menawarkan diri, biarkan aku yang memenggalnya ya Rasulullah.
karena itu ayahku. Engkau ya di Madinah terkenal ya, dia itu orang yang taat kepada orang tuanya. Tapi dia tahu orang tua yang munafik, maka dia minta izin untuk membunuh ya, bapaknya agar dia tidak ya membunuh orang yang membunuh bapaknya. Ya, sampai dia minta izin. Ya Rasulullah, kalau ayahku dibunuh oleh orang lain, aku takut aku membunuh orang muslim disebabkan orang muslim itu membunuh orang kafir. Begitu cinta, begitu tauhid, begitu kalimat syahadat jika telah menghujam kepada diri seorang, dia tidak ragu-ragu untuk hal seperti itu. Ya, tapi jelas tidak bisa diterapkan serampangan pada saat ini, di mana orang-orang ISIS bermudah-mudah, ya orang tidak berbayat padanya, ibunya tidak berbayat, bapaknya tidak berbayat. Oh, izinkan aku memenggal kepala ibu bapakku. Ini nggak benar. Ya, tidak ada dalil seperti itu. Makanya kadang-kadang dalil-dalil seperti ini. Ya, naudzubillah. Ini zaman Rasulullah, pembelaan terhadap Rasulullah. Gitu. Dan syarat ketiga qabul. Ya. Kita merinci sedikit-sedikit, kecuali sudah cukup nanti moderator tinggal kasih tanda saja. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Masih belum? Sudah ada yang masuk Ustaz, tapi kalau mau dilanjut, padahal masih ada berapa menit lagi? Mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit lagi Ustaz. Baik. Syarat ketiga, qabul, menerima. Seorang mempunyai ilmu, yakin, setelah itu menerima. Karena mudah. Orang yang nggak punya ilmu, terus tidak yakin, dia akan susah menerima sesuatu. Ya. Kalau punya ilmu, ya, bahwa gunung itu ada emasnya, lalu dia selidiki, yakin, ya, ada bukti-bukti. Setelah punya ilmu, ada informasi mungkin di Google, ya, gunung itu ada emasnya, ya. Lalu dia yakin, setelah itu dia mudah menerima, ya, untuk pergi ke sana, menerima ajakan ke sana jika dia perlu untuk mencari. Begitu. Sekedar itu saja mudah. Ya. Qabul, menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat. Menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan tapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang yang difirmankan Allah yang berbunyi, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Ya, begitu. Orang yang tidak menerima, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Mereka berpaling karena mereka tahu kalau menerima ini berarti nggak boleh nyembah yang lain. Ya. Lalu mereka menyombongkan diri, artinya berpaling, tidak nerima. Oh, yastakbirun wa yaquluna inna latariku ailahitina, ya, alihatina isyairin majnun. Bahkan setelah sombong mereka memberi hujah, ya, inna latariku, ya, alihatina lisyairi majnun. Ya. Apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila, maksudnya Nabi Muhammad SAW? Kalau mereka menerima la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, apakah kami harus meninggalkan, lihat, ya, sembahan-sembahan kami, yaitu Lata, Uzza, Hubal, dan lain-lain yang mereka udah sembah bertahun-tahun. Patungnya besar-besar dibawa dari Syam. Ya, ada yang dibawa dari lain-lain. Ada yang dari lapis emas dan lain-lain. Itu. Karena ucapan seorang penyair gila,
Ya, Nabi Muhammad SAW dijuluki apa? Al-syairi majnun. Syair. Orang penyair gila. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pedihnya ya, julukan-julukan dari mulut-mulut kotor, ya, najis musyrikin. Ya, dan sampai sekarang, sampai nanti selalu ada para pembenci Rasul. Ya, dalam surat As-Saffat 35-36. Dari hal ini, jadi jangan terlalu heran jika zaman sekarang pun masih ada penghina Nabi, melecehkan dengan menggambar kartun, membuat video dan lain-lain, membuat film. Ya, sungguh mereka dalam satu pendapat ulama, mereka akan berurusan dengan Rasul. Ya, oleh sebab itu ada ulama menjelaskan satu kisah pendeta yang pendeta Nasrani ingin mengajak Mongol, orang-orang Mongol masuk Kristen dengan menghina Nabi. Lalu di sisi dekat itu ada anjing, lalu anjing itu menyalak, menggonggong. Ya, terlepas, lalu dikejar, tapi tertangkap lagi. Lalu dibilang sama orang-orang bilang kepada pendeta itu, lihat anjing itu menyalak kamu karena kamu menghina Nabi. Lalu dia bilang, itu anjing biasa, dia menyalak kepada siapa saja. Lalu dia mulai lagi, pendeta ini menghina Nabi dengan harapan orang-orang masuk Kristen. Lalu anjing itu menyalak dan melepas ikatannya dan menyerang pendeta ini dan gigit sampai mati. Sejak itu masuklah Islam ribuan orang Islam Mongol. Ya, anjing yang kedudukannya rendah di kalangan hewan membela Nabi. Ya, dengan izin Allah. Hewan itu. Ya, jadi orang yang menghina Nabi lebih rendah dari anjing. Ya, bahkan anjing paham yang hak. Begitu. Syarat keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim ya wajha ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil usqa." Ya. Dan barang siapa menyerahkan dirinya pada Allah, ya, muslim. Orang muslim adalah orang yang menyerahkan diri pada Allah, kepada kalimat tauhid, mengakui la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Wa may yuslim wajha. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, ya, lalu menyerahkan diri, lalu dia iringi dengan wa huwa muhsin. Muhsin orang yang lalu berbuat kebaikan, ibadah dan lain-lain. Faqad istamsaka bil urwatil usqa, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Surat Luqman ayat 22. Ya, ini syarat keempat yaitu inqiyad, ya, yaitu tunduk patuh dengan kandungan makna syahadat. Dan ini juga yang memberatkan orang-orang yang punya penyakit. Ya, kaum Quraisy dulu. Ya, mereka enggan. Ya, mereka merasa karena mereka mempunyai kedudukan yang kedudukan sosial lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka ada yang calon raja sebagaimana Abdullah bin Ubay, raja di Madinah, lalu datang Nabi, maka dia geram. Ya, begitu. Pamannya Nabi, ya, Abul Hakam dulu panggilannya, lalu dirubah menjadi Abu Jahal. Abul Hakam semua orang rujuk kepadanya dalam masalah-masalah Quraisyan, masalah-masalah hukum. Lalu dikenal menjadi Abu Jahal. Al-urwatul usqa adalah la ilaha illallah, ya. Ayat tadi faqad istamsaka bil urwatil usqa adalah kalimat atau syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dan makna yuslim wajhah, ya, wajhahu adalah yanqadu atau patuh pasrah. Inilah yang diinginkan dari kalimat ini yang kita harus pahami. Keinginan kalimat ini. Ya. Jangan bertahun-tahun beragama dengan agama orang awam.
Ya, nanti akan ditanya masing-masing, apakah kamu sanggup menuntut ilmu? Ya, ada mungkin sampai sekarang, sampai matinya awam, mungkin dia tidak tahu informasi, tidak bisa baca, ya, tidak bisa. Tapi ini semua masing-masing akan berhadapan. Ya. Kita akan dituntut di mana usaha kita dalam menuntut ilmu ini. Terutama ilmu tentang tauhid, terutama kalimat tauhid. Ini ilmu yang paling utama. Ya, dan ini bekal kematian yang paling mewah sebenarnya. Karena Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffaran. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran. Ya, yuqbal min ahadi mil'ul ardi dzaba wala tadabih. Tidak akan diterima di antara mereka. Ya, tebusan. Ya, emas sebulat bumi, emas sebulat bumi, ya, dalam suratul Amran. Ya, tapi beda dengan orang Islam, dia tidak harus bawa emas sebesar bumi dalam meninggal nanti. Cukup belajar tauhid, kalimat tauhid, itu adalah bekal dia. Tapi orang kafir, ya dalam hadis Muslim, andaikan kamu punya emas atau mempunyai harta sebuka bumi ini, apakah engkau mau menebus dirimu dengannya? Neraka sudah di depannya, lalu ditawarkan itu. Mau ya Allah, kadzabta, dusta engkau. Ya, tidaklah aku minta kecuali sekedar mentauhid, bertauhid. Mudah bertauhid itu dan kita mampu. Alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih bertauhid, belajar tauhid. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, gitu. Syarat kelima, jujur, sidq. Yaitu mengucapkan kalimat ini dan hatinya juga membenarkannya. Lisannya mengucapkan, hatinya membenarkannya. Ya. Manakala lisannya mengucapkan tapi hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Begitu. Ya, ayatnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, ilal akhir ayat. Jadi antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ya, mereka tidak menipu Allah dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Bayangkan, mereka berusaha menipu Allah dan orang beriman. Tidaklah mereka menipu Allah dan orang beriman, kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Inilah munafik zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi nggak usah berkecil hati orang beriman dengan keadaan orang-orang munafik di sekitar kita. Ya, itu keburukan mereka dan tidak akan berimbas kepada kita. Ya, itu membahayakan diri mereka sendiri. Mereka menggali lubang-lubang neraka mereka. Ya, orang munafik itu di dalam neraka yang paling dalam. Darku minan nar. Darku asfali minan nar. Al-munafiqu fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu paling bawah, keraknya neraka itu. Ya, surga bertingkat, neraka juga bertingkat. Tingkatnya paling bawah, paling parah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita selalu akan diiringi, akan didampingi, akan berada di sekitar orang lain. Dan ini orang paling bahaya. Ya, orang kafir jelas kekafirannya. Tapi orang munafik ya berpakaian-pakaian seperti orang muslim, ya, tapi mereka benci kepada Islam dan akan berusaha menghancurkan Islam. Syarat keenam adalah ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak mengucapkannya karena mengingkari isi dunia, riya atau sum'ah. Nah, ini ikhlas karena Allah. Tauhid atau kalimat la ilaha illallah, ya, harus diingini dengan ikhlas karena Allah, mengucapkannya. Dan makanya sholat di dalamnya ada kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Azan ada juga begitu. Ya,
Selalu. Fa innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan ridha Allah, bukan karena menginginkan dunia. Ya, hadis Bukhari Muslim. Yang terakhir, salah 7, mahabbah, cintaan. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Dan di antara manusia ada yang orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Suratul Baqarah ayat 165. Dan inilah ya puncak dari ilmu syarat ya syurutus tauhid, syurutus kalimat tauhid, kalimat la ilaha yaitu mahabbah. Dan ini cobaan yang paling berat juga. Betapa banyak kita lihat orang mencintai anak istrinya sehingga menggagalkan dia menyembah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah. Ya, ada pilihan mencintai Allah atau mencintai anak istri, mencintai keluarga, mencintai ayah dan lain-lain. Banyak dikorbankan mencintai Allahnya ya, demi mencintai anak istri dan bahkan dirinya sendiri. Ya, ini. Dan ini juga banyak disebut syirik mahabbah. Kadang-kala ada pada kita, ya, ada kasus-kasus di mana seorang dihadapkan. Ya, jika kita dapat cobaan seperti ini, maka semoga Allah menolong kita untuk memilih Allah dan Rasul-Nya. Ya, jika ada pekerjaan yang haram, ya, bertentangan dengan perintah Allah, seorang harus bisa memilihnya. Ya, kalau saya tinggalkan bagaimana anak istri saya cintai mereka. Tapi melanggar Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini suatu perjuangan. Jika kita memahami tauhid ini dan tauhid ini sudah ke dalam dada kita, akan mudah sekali. Ya, kita tinggalkan yang haram, ya. Kita mencintai Allah, ya, dengan memberi penjelasan kepada keluarga kita, ya. Istriku, anakku ini haram, saya harus tinggalkan. Insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik, yang berkah, yang mana Allah mencintai, ya, dalam nafkah, dalam usaha, begitu. Nah, ini buah dari memahami ilmu tauhid, di mana ulama membawa kita memahami dan langsung pengamalannya dalam kehidupan, yang bukan sekedar ilmu untuk ilmu. Ilmu untuk ilmu itu filsafat. Ya, kalau kita belajar Islam, belajar ilmu Islam, ilmu untuk diamalkan. Ya, karena ilmu yang tidak diamalkan hampir tidak ada gunanya, sekedar filsafat saja. Ya, naudzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan jika ada pertanyaan silahkan Pak Moderator. Baik, ada pertanyaan sekalian saya kirimkan juga ke kolom chat ke semuanya. Apakah syirik-syirik yang muncul di masyarakat dengan alasan tradisi turun-menurun masa lampau akan mengeluarkan seseorang dari Islam? Dan apakah diterima ibadah orang tersebut seperti sholat, puasa, dan lain-lain? Dan mungkinkah dia diampuni atas tindakan tersebut apabila hingga matinya dia tidak bertaubat? Karena dia masih sholat dan lain-lain dan tidak merasa perbuatannya tersebut adalah syirik. Ya. Jika syirik itu syirik besar, lalu seorang belum bertaubat, maka hapus amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Ini kencaman pada Rasul. Jika engkau syirik, niscaya hapus amalanmu dari A sampai Z. Jika syirik itu syirik kecil, dia akan ya terserah Allah, karena ini syirkul asghar al-kabair, termasuk dosa besar. Ya. Nah, tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, bisa ada tradisi yang bisa ada syirkul akbar.
Ya, harus dirinci nih pertanyaannya. Seperti apa keadaannya? Ada yang sirkul asgar, ya. Tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, terutama orang Indonesia, bangsa Indonesia, itu ada yang ya bukan seluruhnya ya tradisinya. Ada yang masih bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, begitu. Kita harus akui itu. Misalkan Nyi Roro Kidul memberi sesajen dan lain itu sirkul akbar. Ya, kalau orang sholat tapi percaya Nyi Roro Kidul akan memberi berkah, ya langsung, ya yang akan membahayakan, sholatnya akan hapus. Ya, lain asrak talayah batan amaluka. Ya, begitu. Dan ini harus kita yakinkan pada diri kita bahwa syirik besar itu akan menghapuskan amal-amal kita. Oleh sebab itu kita harus menghindarinya, bertaubat sebelum mati. Kalau mati dalam membawa syirik besar, tidak diterima sholatnya, puasanya, hajinya, dan lain-lain. Begitu. Nah, harus dirinci. Ya, sekarang ini terkena tradisi. Lihat lagi tradisinya, tradisi apa? Ya, apakah masuk kepada syirkul akbar, syirik besar, atau syirkul asgar? Syirkul asgar, misalkan seorang meyakini Allah menciptanya, memberi rezeki dan lain-lain, ya dia datang ke kubur, ini kubur ini akan memberi menyampaikan doanya kepada Allah. Ada ulama yang menyatakan ini syirkul asgar. Ya, tapi kalau langsung kubur ini yang memberi, wali ini yang akan memberi, itu syirkul akbar. Ya, begitu. Nah, ini kan susah, ini kan di dalam dada dia. Dia meyakini apa ini? Saya nggak yakin kok, yang saya yakin dia mewasilahkan. Ya, memberi wasilah, membawa, bukan dia memberi, bukan. Yang memberi itu Allah. Ya, begitu. Atau jimat-jimat yang masih bertuliskan Al-Qur'an dan hadis, itu di ulama menyebutkan syirkul asgar, tapi dosa besar tetap harus dihindari. Begitu, ya. Jadi dirinci lagi pertanyaan tadi, ya mudah-mudahan telah menjawab bahwa jika mati walaupun dia orang sholat, haji, puasa, jika belum taubat lalu meninggal, hapus amalannya jika itu syirkul akbar. Kalau syirkul asgar terserah Allah, karena jatuhnya dosa besar. Dosa besar seperti berzina, korupsi, riba, itu terserah Allah. Ya, walaupun dia belum tobat, dia mati, semoga Allah ampunkan dosanya. Atau Allah azab dulu, begitu di neraka. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Jika seorang sejak kecil hidup dalam keluarga Nasrani karena dia tidak tahu tentang ajaran kebenaran, yakni Islam, sampai masuk akil balik bahkan dewasa, apakah dia termasuk kafir juga? Ya. Jika seorang aslinya misalkan bapak ibunya Nasrani atau Yahudi, ya, lalu dia balik terus mati dan badan Nasrani atau Yahudi, mati kafir, ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengucapkan syahadat. Itulah kafir kitabin namanya. Kafir itu ada dua. Kafir kitabin yaitu Yahudi Nasrani, ya, dan kafir yang lainnya yaitu kafir musyrik. Begitu. Dia mati dan dia tidak pernah bersyahadat, tidak masuk Islam, maka kafir. Ya, ada hadisnya yang artinya barang siapa yang mendengar namaku, nama Nabi Muhammad SAW, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan mati dalam keadaan tidak menerima aku sebagai Rasul dan lain-lain, maka dia mati dalam mati kafir. Itu mana hadis. Ya, saya tidak bisa menyebutkan qaulnya, hadisnya,
begitu. Tapi secara garis besar hadisnya begitu. Dia pernah mendengar, ya, dia maka berusaha. Dia seorang yang Kristen, seorang Islam, ya, seorang Yahudi. Dia pernah mendengar nama Nabi enggak dalam hidupnya? Dia pernah enggak membaca apa tentang Islam? Ada enggak orang pernah berdakwah? Itu nanti ditanya oleh Allah SWT. Kalau jujur dia tidak pernah sama sekali, itu urusan Allah. Ya. Itu urusan, tapi tetap di dunianya ya dihukumi kafir. Tapi zaman sekarang itu sudah elektronik luas, buku-buku banyak, ya. Pertama dia harus mengikuti fitrahnya. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Fitrah itu setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah tauhid, fitrah Islam. Kalau dia ngikut fitrahnya, suatu saat dia akan bertemu dengan Islam. Sayangnya fitrahnya ini dirubahnya oleh bapak ibunya, ya, atau dia sendiri, ya. Setelah dewasa dia berhak, dia bebas. Di barat tuh orang sudah balik, ya, umur itu ya bebas mau beragama apa saja, mau menceraikan bapak ibunya, mau cari agama itu bebas sebenarnya. Nah, kalau di sini masih agak susah. Orang Kristen masuk Islam, sedang disiksa dan lain-lain. Ya, di sana hampir tidak beragama juga boleh. Ya, jadi tergantung dia nanti. Ya, sampai di mana dia mengikuti fitrah tauhidnya yang Allah bekali itu. Ya, jika mereka sama sekali nggak pernah dengar Nabi Muhammad SAW, nggak pernah dengar Islam, ya itu urusan dia sama Allah. Ya, itu hukumnya. Tapi di dunia dia tetap mati dalam mati kafir. Kalau orang Kristen ya Kristen, kalau Yahudi ya di kafir, begitu. Wallahu a'lam. Ya tadi jawaban yang tadi masalah syirik, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ya, dalam surat apa ini? An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi jangan main-main dengan syirik, ya. Harus berusaha keluar dari lingkungan. Ya, keluarga yang syirik keluar, walaupun mungkin kita harus kelaparan, resikonya. Ya, kelaparan di dunia paling 60 tahun, 70 tahun. Kelaparan di akhirat tetap dijejali api neraka. Ya, yang isinya bahan bakarnya ya, manusia dan batu. Ngeri. Tidak ada batasnya. Nauzubillah. Ya, begitu. Ya, jika ada lagi silakan. Baik, mungkin untuk pertanyaan baru cukup itu aja Ustadz yang masuk pada hari ini. Mungkin ada tambahan Ustadz? Ya, materi ini sebetulnya masih ada lagi tentang syahadat Rasulullah, ya, yaitu di mana seorang harus ittiba, ya, ittiba kepada Rasul. Itu penting sekali. Ya, syahadat Rasulullah membawa konsekuensi untuk ittiba, mengikut, jangan mengarang-arang dalam ibadah. Ya, tidak boleh orang bersyahadat tapi berbid'ah ria, memudah-mudahkan dalam berbid'ah. Ini tidak boleh. Ya, bid'ah ini urusannya bukan masalah Wahabi atau bukan Wahabi. Ini urusannya dengan syahadat kita yang kedua. Ya. Silakan Anda menggelari orang yang selalu memperingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini dari Nabi. Ini berhubungan dan syahadat yang kedua. Jadi ya hati-hati seorang ya untuk istilahnya bermudah-mudahan dalam berbid'ah.
Ya, karena dia sedang memerangi Rasul, bukan sedang memerangi Wahabi. Nggak ada urusan Wahabi atau bukan Wahabi. Ya, Wahabi, Abdullah bin Abdul Wahab hanya mengajak pada tauhid dan sunnah. Ya, orang-orang pengikutnya nggak pernah mengaku dirinya Wahabi. Pengikut Imam bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, dia hanya menisbatkan dirinya pada Rasulullah SAW. Mereka berusaha dalam beragama untuk murni kembali kepada Quran dan Sunnah ala manhaj salafus saleh. Ya, gitu. Tapi sayangnya orang-orang yang selalu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, ya, di label, digelari dengan gelar-gelar yang tidak patut, ya, begitu. Dan nanti kita akan membahas insya Allah 10 pembatal keislaman. Ya, sebagai kesimpulan tadi syarat ya Islam atau syahadat ini bisa batal, sebagaimana wudhu bisa batal, sholat bisa batal. Wudhu batal dengan buang angin dan lain, sholat batal dengan memakan suatu, tertawa dan lain-lain, ya, bergerak yang tidak sesuai dengan tidak ada kebutuhan gerak. 10 pembatal keislaman itu adalah syirik, murtad, tidak mengkafirkan orang kafir, 4 meyakini kebenaran hukum tagut, 5 membenci sunnah Rasul meskipun diamalkan. Seorang membenci jenggot tapi dia berjenggot itu bisa batal, ya, syahadatnya. Saya benci jenggot tapi dia berjenggot, tidak boleh. Membenci sunnah Rasul meskipun dia diamalkan, ya, begitu. Tapi beda orang yang tidak berjenggot karena dia paham ini sunnah Rasul tapi dia belum mampu. Beda, ya. Mengolok-olok agama, sihir, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, meyakini bolehnya keluar dari syariat Allah. Ada orang meyakini bahwa fulan bin fulan tertentu, ya, karena dia turunan Rasul, dia berhak, dia boleh itu keluar dari syariat. Sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam. Na'udzubillah. Tidak ada. Bahkan di antara mereka memuaskan dengan mimpi. Kalau fulan bin fulan boleh, karena dia mimpi ketemu Rasul, kamu boleh salat 3 kali aja sehari. Ya, semalam. Ya, menentang syariat Rasul dengan mimpi-mimpi yang tidak jelas. 10 tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Nah, ini yang 10 kebanyakan kita kena, termasuk diri kita pribadi. Jika kita enggan belajar agama, hati-hati, itu bisa merusak tauhid, kalimat syahadat kita. Ya. Orang bisa rusak kalimat tauhidnya, tidak ada maknanya nanti di hadapan Allah karena tidak pernah belajar dan tidak mau mengamalkan, menganggap mudah. Yang penting saya Islam, KTP saya Islam, sudah nikah dengan orang Islam, selesai. Itu bisa perlahan-lahan akan merusak tauhid, ya, dan di akhir hayatnya mungkin susah dia mengucapkan la ilaha illallah karena berat, ya. Ucapan ini akan berat pada saat kita sakaratul maut. Ya, wallahu alam. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan ikhwan, ya, ibu bapak sekalian. Dan saya serahkan kepada Bapak moderator. Kita tutup kajian kita malam ini, insyaallah. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz dan Bapak Ibu yang hadir pada kajian hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan atas ilmu yang diberikan dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit info tambahan, mengingatkan bagi bapak-bapak bahwa besok akan diadakan kajian tajwid dan tahsin di Musola Balat pada subuh. Silakan bagi yang ada kesediaan waktu, dipersilakan untuk mengikuti kajian tersebut. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.